Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku di channel Valin Aura. Nah, di video kali ini ada yang beda nih. Aku sekarang mau bahas gimana caraku menjadi ibu rumah tangga yang tenang dan bahagia. Nah, teman-teman semua, apa kabarnya? Para ibu-ibu hebat. Aku yakin banget, jadi ibu rumah tangga tuh kerjaannya nggak ada habisnya. Mulai dari bangun pagi, ngurus rumah, anak-anak, suami, sampai malam. Kadang-kadang rasanya kayak, ya ampun capek banget, bener nggak? Nah, di video kali ini aku mau sharing tips gimana caranya jadi ibu rumah tangga yang lebih tenang dan bahagia. Biar apa? Biar kita tetap waras dan nggak burn out. Yuk, langsung aja. Untuk tips yang pertama, kenali diri sendiri. Kalian juga harus tahu, hal pertama yang paling penting untuk dilakukan agar bisa menjadi tenang dan bahagia adalah mengenal diri kita sendiri. Setiap ibu itu unik, punya cara yang berbeda-beda dalam mengatur rumah tangga. Dicoba aja buat mengenali apa yang buat kita ngerasa bahagia dan apa yang bikin kita stres. Misalnya, ada ibu yang senang banget kalau rumahnya rapi setiap saat. Tapi ada juga yang ngerasa lebih nyaman dengan rumah yang sedikit berantakan, asalkan semuanya masih bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau kita udah tahu apa yang bikin kita nyaman, itu bisa membantu kita lebih fokus dan gak terlalu stres lagi. Tips yang kedua, kelola waktu dengan bijak. Selanjutnya, kita bisa mengelola waktu dengan bijak. Sebagai ibu rumah tangga, waktu kita seringkali terasa terbatas banget, ya nggak sih? Banyak hal yang harus dikerjain dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari masak, beres-beres, sampai mengurus anak. Coba deh buat jadwal seharian. Kayak aku biasanya ngepel hari apa atau seminggu itu 2 kali kayak gitu tuh teman-teman. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena bener-bener kayak kasihan. Aku dulu kayak soalnya kayak gitu. Jadi capek sendiri, stres sendiri. Dan fokus aja sama hal-hal yang penting dan diprioritaskan. Misalnya kalau pagi kita fokus buat masak dan menyusui anak karena aku masih menyusui. Siangnya kita bisa manfaatin buat bersih-bersih rumah, waktu anak tidur atau waktu kita nggak capek, dan malamnya bisa digunain untuk quality time atau hal-hal produktif yang kita sukain. Yang penting jangan terlalu banyak menuntut pada diri sendiri terutama. Karena kita semua itu butuh waktu untuk diri kita sendiri juga teman-teman, apalagi seorang ibu ya kan. Dan untuk tips yang ketiga, nah ini ada sambungannya sama tips yang kedua tadi, me time itu penting. Ngomongin soal me time, ini nggak kalah pentingnya. Ibu rumah tangga itu sering kali lupa buat memberi waktu untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri, kita bener-bener kayak ngerasa kelelahan, gak bahagia, merasa stres, dan merasa tertekan gitu teman-teman. Coba deh untuk sesekali ambil waktu beberapa menit aja dari 24 jam waktu yang kita habiskan, atau bahkan beberapa jam untuk melakukan hal yang kita sukai. Kayak baca buku, bisa nonton film, atau sekedar makan cilok dan jalan-jalan. Ini bisa banget membantu kita nge-refresh pikiran dan mengurangi stres. Dan ini wajib kalian coba banget karena aku biasanya kayak gitu. Kalau aku udah suntuk, udah ngerasa kayak stres, aku keluar aja. Keluar bentar meskipun sekedar hanya jajan cilok atau jajan seblak. Gitu ya teman-teman. Dan itu bener-bener kayak kita ngerasa lebih ringan gitu. Dan jangan pernah takut untuk minta bantuan. Ini untuk tips yang keempat. Jangan ragu untuk minta bantuan, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu sering ngerasa semuanya sendiri. Tapi kenyataannya kita kedabakan kan. Gak ada yang salah kok kalau kita itu minta bantuan. Baik dari suami, atau anak-anak, atau orang rumah. Misalnya suami bisa bantu ngurus anak, terus kita belanja. Atau kita masak, suami ngurus anak.
Kayak gitu teman-teman, jangan pernah merasa malu untuk berbicara dengan keluarga. Karena beneran kerjasama itu penting banget. Kalau kita udah maksain ngerjain semuanya, kita itu bener-bener stres. Kayak, kenapa semua aku yang kerjain? Padahal aku capek dan lain-lain. Itu beneran kita bakalan overthinking sendiri, kayak ngerasa lelah sendiri, ngerasa gak ada yang di ngertiin. Nah, gitulah teman-teman. Ingat ya, ibu yang bahagia adalah ibu yang bisa berbagi tanggung jawab. Dan tips yang kelima, fokus pada kebahagiaan keluarga. Selanjutnya, para ibu-ibu, fokuslah pada kebahagiaan keluarga. Dan ini sedang aku terapin sekarang. Terkadang, kita terlalu fokus pada tugas-tugas rumah yang gak ada selesainya. Percaya deh, hari ini tugas cuci piring, besoknya pasti ada lagi kan, dan itu adalah tugas yang gak selesai-selesai. Padahal yang lebih penting adalah suasana hati keluarga kita. Karena kalau ibu stres, isi keluarga itu kayak, ya udah kayak suntuk aja gitu kan. Percaya atau enggak, ini benar-benar relate teman-teman. Kalau kita bisa menciptakan hal yang positif, tenang, dan saling mendukung di rumah itu, semuanya bakalan terasa lebih mudah. Misalnya, meskipun rumah nggak selalu bersih 100%, yang penting anak-anak merasa nyaman, anak-anak aman, dan suami merasa dihargai. Kebahagiaan keluarga itu bisa tercipta lewat hal-hal yang sederhana loh teman-teman. Kayak ngobrol santai, main sama anak, makan bersama, atau sekedar nonton TV. Dan tips yang keenam, syukuri setiap momen yang ada. Ini tips yang terakhir. Untuk kita, terutama untuk para ibu-ibu, syukuri setiap momen yang ada. Kalian harus tahu kalau ibu rumah tangga itu sering kali merasa terbebani dengan segala pekerjaan yang gak ada habisnya. Tapi cobalah untuk melihat segala sesuatunya dengan rasa syukur. Kalian itu bahagia karena tanpa kalian rumah bakalan berantakan, tanpa kalian anak sama suami gak bakalan keurus. Misalnya, saat mencuci piring, ingatlah bahwa itu berarti kita bisa memberi makan kepada keluarga. Saat merapikan rumah, ingatlah itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita. Setiap tugas yang kita lakukan adalah bagian dari cinta kita kepada mereka. Nggak perlu ngasih hadiah setiap hari atau apapun, dari kita masak, dari kita membereskan rumah, dan dari kita mengurus anak dan suami, itu adalah bentuk cinta kita dan bentuk rasa syukur kita kepada mereka. Dengan bersyukur, kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Meskipun nggak semulus itu, kadang ada juga pikiran-pikiran kayak mau marah, kayak gak tenang gitu, pasti ada teman-teman. Tapi percayalah, kalau dilakukan rutin setiap hari, itu bakalan bikin kita lebih tenang dan bikin kita lebih bahagia. Oke teman-teman, itu aja tips-tips dari aku, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe video aku. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.